Dan pemirsa berikutnya kita akan simak agenda-agenda ekonomi hari ini Jumat 1 September 2023 dari Asia. Ada data soal inflasi inti Indonesia secara year on year, kemudian neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Agustus, dan juga ada data soal indeks manajer pembelian PMI manufaktur di bulan Agustus. Dari Amerika Serikat ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur di bulan Agustus, dan juga ada data soal tingkat pengangguran. Dan di Eropa, pemirsa, ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Jerman di bulan Agustus. Dari agenda emiten, pemirsa, ada MDLN yang menggelar RUPS, sementara itu GEMS akan menggelar ex dividen tunai. Dan pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, bursa-bursa utama di Asia pagi hari ini dibuka mix, Nikkei dan juga SCI dibuka di zona hijau dengan penguatan masing-masing 0,52% dan 0,41%. Sementara itu Kospi Korea dan juga Hang Seng Hong Kong melemah 0,05% dan 0,55%. Dan pemirsa, untuk membahas beberapa tema menarik di Market Buzz kali ini, kita sudah terhubung dengan Mas Indra Ten, beliau adalah Investment Bank dari PT Panin Sekuritas. Selamat pagi Mas Indra. Iya, selamat pagi Mas. Terima kasih undangannya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Indra. Semoga kita sehat selalu ya Mas Indra. Iya. Ini kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG di perdagangan kemarin pada saat sesi 1 kemudian juga berlanjut ke penutupan perdagangan sesi 2 tetap berada di zona merah. Walaupun di pekan ini IHSG berhasil masuk ke rekor tertinggi di tahun ini begitu ya, di level 7 ribuan. Dan beberapa analis melihat ini adalah satu hal yang memang harus diantisipasi karena sangat rawan profit taking begitu. Nah, analisis Anda mengenai pergerakan IHSG di beberapa hari yang lalu dan secara proyeksi at least sampai dengan penutupan maksud kami, perdagangan di sesi 2 hari ini seperti apa Mas Indra? Iya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi memang ngelihat kondisi IHSG ini kita tahu ya mencoba ke arah resisten di 7.000 ya, mengingat sekarang closing price-nya di 6950. Jadi di Jumat ini masih ada potensi untuk menguat ke arah 7.000 indeks levelnya. Why alasannya? Karena kita lihat bursa Asia bergerak mix, tapi kita lihat result ekonomi kita so far so good gitu. Jadi saya optimis sih untuk proyeksi IHSG mampu menembus angka resisten di 7.000 seperti itu, Mas. Baik, oke, artinya memang akan ada possibility bahwa IHSG akan tembus ke level 7.000 begitu ya, setidaknya hingga akhir tahun atau seperti apa? Iya, saya ngeliatnya sih dalam jangka waktu dekat ya, mungkin yang investor tunggu tuh mungkin result Q3 ya. Kalau saya lihat dari Q2 kemarin kan so far in line gitu loh, dari faktor makroekonomi, inflasi, pertumbuhan GDP dan sebagainya, Mas. Baik. Oke, kalau kita bicara mengenai sektor yang menjadi pemberat pelemahan dari IHSG di perdagangan kemarin adalah sektor kesehatan. Bagaimana Anda melihat sektor ini, Mas Indra? Apakah ini menurut Anda akan menjadi sebuah momen untuk bisa dimanfaatkan, bisa masuk ke sektor kesehatan dengan harga diskon? Atau dicermati terlebih dahulu ataupun diwaspadai karena ada pelemahan yang nampaknya mungkin lebih lanjut dari sektor kesehatan? Iya, terima kasih Mas. Untuk sektor kesehatan, honestly, sekarang mungkin nggak favorable lagi ya, seperti waktu pandemi lalu ya. Jadi mungkin sekarang udah ke common valuation-nya, udah nggak common lagi di effort valuation. Jadi ini hal yang wajar sih untuk sektor kesehatan tuh terdiskon. Apalagi kemarin kan ada pengesahan RUU dari kesehatan sendiri ya Mas ya. Jadi menurut saya kesehatan situ sektor kesehatan hal yang common koreksi, jadi nggak favorable lagi Mas gitu. Mungkin kalau investor yang masih keep, saran saya sih untuk switching ke sektor lain sih. Oke, dilepas dulu ya untuk sektor kesehatan karena secara tren sendiri sedang ada di tren koreksi pasca pandemi COVID-19 begitu ya. Oke, tapi Betul. kalau kita bicara mengenai satu sektor yang menjadi yang memimpin pergerakan positif lah di perdagangan kemarin, salah satunya adalah sektor transportasi. Sektor ini juga sudah menguat cukup tinggi, terlihat pada indeks IDX Trans. Bagaimana analisis Anda mengenai sektor transportasi ini, Mas Indra? Saat yang tepat untuk bisa masuk atau pergerakannya sudah terlalu tinggi begitu? Iya, terima kasih Mas. Untuk sektor transportasi sendiri sih aku lihat dari segi fundamental ya.
Mungkin kalau untuk yang, periode lalu kan kita tahu transportasi ini yang paling kepukul nih, dengan adanya COVID-19, ada pembatasan dan sebagainya. Nah, sekarang ngelihat, sektornya rebound itu sih inline sama kinerja fundamental daripada perusahaan-perusahaannya juga gitu. Kita tahu traffic traffic, di perjalanan udah lumayan tinggi dan sebagainya. Jadi itu yang mendorong mungkin, saham-saham, di sektor transportasi juga cenderung mengalami penguatan. Kalau menurut saya sih lebih kepada ini low base effect. Jadi, saran saya tuh untuk sektor transport sih lebih ke trading ya, Mas, ya, seperti itu. Jangka pendek saja begitu ya. Betul. Oke, kalau kita urai satu-satu dalam indeks IDX Trans juga ada beberapa saham-saham, di antaranya adalah ada Bluebird, kemudian juga ada Gia, dan juga ada sektor-sektor berbasis kapal lah. Beberapa di antaranya memang sudah naik, dan Bluebird ini sudah naik 50%-an begitu ya. Menurut Anda spesifik ke saham-saham ini seperti apa? Ada reason lain nggak secara fundamental misalnya yang membuat kita berpikir bahwa oke, mungkin kayaknya oke juga kalau kita masuk dengan term investasi jangka menengah dan panjang? Iya, terima kasih, Mbak. Mungkin, setuju dengan pandangan Mas ya, kalau Uber Garuda ini mungkin, aku rasa nggak banyak pilihan transportasi, terutama kayak Uber kan taksi, kalau Garuda kan, airplane ya, atau pesawat terbang atau flight ya. Jadi Transportasi udara. kayak Bluebird sendiri kan kita tahu ya, udah mulai, udah big company yang mulai memonopoli nih menurut saya si armada taksi ya. Karena saya lihat, kompetitor terdekatnya kan udah hampir nggak ada nih, apalagi yang listing juga udah nggak ada, pemain besarnya ya tinggal Bluebird. Ya mungkin kalau di kompetitor di lapangan ya hanya koperasi-koperasi kecil aja nih. Jadi menurut saya nih Bluebird nih punya fondasi yang cukup kuat nih sebagai, pemain apa ya, public, transportation khususnya taksi ya. Nah, itu satu poin yang kenapa menjadi alasan fundamental bahwa Bluebird ini, mungkin, cenderungnya mengalami penguatan ya, Mas, seperti itu. Oke, harga terakhir Bluebird ada di 2.180. Menarik nggak kalau bisa masuk ke Bluebird? Di 1 bulan terakhir sudah melemah 2,68%, 1 minggu terakhir sudah melemah 3,54%. Bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Bluebird? Iya, kalau kita berbicara teknikal, saya sih masih sepakat ya untuk kita main momentum di saham Bluebird ya, tapi kalau secara fundamentalnya udah quite expensive sih kalau menurut saya Bluebird-nya, Mas. Baik, oke, mungkin buy on weakness gitu ya, nunggu koreksi dulu, nanti kemudian bisa masuk ke level yang lebih rendah untuk Bird. Lalu bagaimana dengan Gia? Menurut Anda menarik atau tidak? At least untuk bisa masuk trading ataupun mungkin ke jangka menengah? Iya, saya sih masih mantau terkait dengan, apa ya, proses restrukturisasi Garuda ya. Kan kita tahu which is kemarin itu pandemi itu benar-benar memukul kinerja keuangan Garuda, dia mesti restruktur dan sebagainya. Kondisinya juga debt-nya masih lumayan tinggi gitu. Jadi saya jujur untuk saham Garuda masih stay away sih rekomendasinya. Mungkin nanti kalau udah ada perbaikan kinerja kali masuknya, Mas ya. Baik, oke. Itu tadi beberapa bahasan yang menarik.